Kecewa, rasa sakit yang tidak dapat kutahan meledak begitu saja. Perih, ngilu, cenut-cenut melepuh menjadi satu. Jika dulu aku selalu berpegang pada janji Ardi, sekarang tidak ada lagi yang menjadi sandaranku. Egois memang jika aku selalu berharap Ardi tak pernah dan tak boleh mencintai Saila. Sebab aku tahu pasti jika itu sampai terjadi, yang ada aku hanya akan menjadi yang kedua, bukan yang pertama. Aku sudah kalah dalam segala hal, tapi aku masih menang dalam hati Ardi. Tapi sekarang, sepertinya aku sudah tak memiliki ruang di sana. Kembali ke rumah adalah pilihan yang tepat. Aroma kenangan percintaan kami beberapa hari yang lalu masih menguar. Bahkan aku masih mengingat dengan jelas di mana saja letak teriakan kepuasan berasal. Di sofa ruang tamu, di meja makan, di dalam kamar mandi, di taman belakang, dan di dalam kamar. Semuanya berputar bagai tayangan yang memenuhi kepalaku. Andai aku pulang bukan dengan kekalahan yang abadi, tentu dengan senang hati akan kupintal kenangan itu, lalu membungkusnya dalam album memori dan akan membukanya saat aku merindukan pelukan Ardi. Tapi sekarang berbeda, yang tersisa justru rasa muak dan benci. Aku mengemasi pakaianku dengan tergesa, tak menghiraukan pelukan Ardi yang berusaha menahanku. Aku tahu dia akan meminta maaf atau menyuruhku menghentikan sikap, tapi aku tak mau mendengar penjelasan apapun. Egois, bukankah sudah saatnya aku egois? Terlalu lama mengalah nyatanya tak baik untuk kesehatan hati, dan aku tak ingin hatiku mati. Saat aku menyeret koper keluar dari kamar, tak kujumpai ibu lagi. Hanya ada Saila yang menatapku penuh iba. Atau bahagia? Entahlah, aku sekarang sudah tak dapat lagi membaca ekspresinya. Saat ku tahu dia bersedih, nyatanya dia bahagia. Dia sempat memintaku untuk bertahan lagi, tapi tak kuhiraukan permintaannya. Bagiku, kebohongan mereka sudah di ambang batas kesabaranku. Segera kuseret langkah sesaat setelah kucium Saga. Bayi itu, hanya bayi itu yang sedikit memberatkan kakiku. Ardi tidak lagi berusaha mengejarku saat kulajukan juk merah menuju jalanan. Mungkin dia sudah bosan dengan tingkahku yang kekanak-kanakan. Mungkin juga dia sudah ikhlas untuk melepasku. Kurebahkan tubuh yang letih ketika semburat keemasan kemilau langit menembus jendela. Aku sudah tak peduli pada waktu. Aku hanya ingin memejamkan mata sejenak, meredam lara, dan membuang kesialan sebagian ini. Kuhirup aroma senja sesaat sebelum mimpi membuaiku. Aku lelah. Ada yang bisa saya bantu? Aku menjawab sebuah panggilan telepon di kantor, mendengarkan sejenak seseorang di seberang sana. Nanti akan kami hubungi lagi jika sudah diproses, Ibu. Iya, terima kasih. Menyandarkan tubuh dan sedikit membuang kasar udara, aku lantas memejamkan mata sejenak. Hampir 2 pekan aku menyibukkan diri di kantor. Banyaknya pekerjaan cukup menyita perhatianku.
membuat kepalaku dipenuhi dengan proyek dan tender yang harus kami raih. Sedikit melelahkan, tapi sebanding dengan kepuasan yang kudapat. Puluhan bahkan ratusan pesan dan panggilan dari Ardi tak pernah kuhiraukan. Buat apa? Mau meminta maaf pun percuma. Nyatanya, dia tak cukup gentle untuk menemuiku. Riz, laporan bulan ini sudah kamu kerjakan. Aku pinjam datanya sebentar, bisa? Suara Laras membuyarkan imajinasiku, membawaku kembali ke bumi. Sudah? Apa perlu ku bantu? Aku cukup longgar, Ras. Aku menawarkan diri pada Laras, mencoba mencari kesibukan baru. Kamu kenapa? Wajahmu pucat, matamu sendu, dan auramu sedikit kelam. Tapi semangatmu luar biasa, Riz. Apa terjadi sesuatu dengan kalian? Bisik Laras. Dia satu dari sekian teman kantor yang mengetahui liku rumah tanggaku dan kami menjadi lebih dekat karenanya. Aku mengangkat bahu. Hidup selalu penuh masalah, Ras. Rista, aku tahu kamu sedang tidak baik-baik saja. Ceritakan padaku nanti waktu makan siang. Aku tunggu. Dan jangan bohong. Laras meninggalkanku setelah berhasil meminjam data laporan bulan ini. Aku melorotkan bahu. Bisa apa aku tanpa sahabatku? Mungkin memang seharusnya aku membagi sedikit bebanku pada Laras. Mungkin nanti Laras bisa membantu. Jam makan siang di kantor sepi. Seluruh karyawan rata-rata keluar untuk mengganjal perut. Di balik kubikel, tersisa aku dan Laras yang tengah menyimak ceritaku. Semua kuluapkan begitu saja padanya. Bahkan sesekali kami mengeluarkan air mata, sedikit terbawa emosi. Laras bahkan berulang kali mengelus, menggenggam, bahkan memelukku, menyalurkan kekuatan sesama wanita. Aku mengerti, Riz. Aku mengerti. Kamu yang kuat, kamu yang sabar. Ini semua ujian untukmu, agar kelak kamu menjadi wanita kuat. Tapi apa seberat ini ujian yang harus kutempuh? Aku sudah dibohongi oleh mereka dan aku tidak bisa hidup dengan kebohongan, Ras. Tidak akan bisa. Laras mengambil wajahku. Kedua mata kami saling bertemu. Kebohongan seperti apa? Kebohongan jika Ardi juga mencintai Saila. Kebohongan jika mereka saling mencintai. Atau kebohongan Saila padamu tentang tugasnya pasca melahirkan. Semuanya, putusku. Tidak ada kebohongan di sini. Semuanya nyata, Riz. Mereka tidak membohongimu. Maaf, tapi itu benar. Kedua mataku membola. Bagaimana bisa Laras berkata demikian? Tidakkah dia tahu bagaimana sakitnya aku? Aku menarik wajah menjauhi Laras, memilih menatap bunga tulip yang berdiri manis di sebelah komputer. Kamu yang belum siap, Riz. Aku memicing. Maksudmu? Laras menarik tubuhnya untuk bersandar, tapi tangan kirinya masih menggenggam tanganku. Sementara tangan kanannya mengambil jus jeruk lalu meminumnya. Kamu belum siap menerima pernikahan ini, Riz. Itu menurutku. Kamu hanya siap menerima Saila untuk menjadi ibu bagi anak-anak Ardi, tapi melupakan fakta jika mereka juga memiliki hak untuk saling mencintai. Mereka juga manusia. Meski mungkin di awal Ardi tak menaruh hati pada Saila, tapi lambat laun kebersamaan mereka bisa jadi membuat Ardi luluh. Ingat pepatah Jawa, writing tresno jalaran songko kulino, cinta tumbuh karena terbiasa. Kamu selalu saja memikirkan perasaanmu. Tidakkah kamu juga memikirkan bagaimana perasaan Ardi yang berusaha menjaga hatinya untukmu? Juga perasaan Saila yang berjuang untuk mendapatkan hati Ardi? Kalian sama-sama berjuang, Riz.
Aku tahu aku bisa ngomong begini hanya berdasarkan teori, karena jika aku jadi kamu, aku belum tentu sanggup. Kamu benar, Ras. Aku selalu memikirkan diriku sendiri. Tapi aku sakit hati. Aku kecewa. Aku marah. Ardi selalu kalah memperjuangkanku di depan ibu. Mataku berkaca-kaca, siap retak kembali. Laras mengusap tetes bening itu sebelum luruh, kembali menggenggam kedua tanganku. Buang rasa bencimu, buang rasa bersalahmu, buang kekalahanmu. Kamu tetap pemenang di hati Ardi. Seberapa besar Ardi mencintai Sheila, dia akan selalu mengingatmu. Kamu tahu, membagi rasa cinta itu susah, Riz. Aku mengangguk. Laras benar. Secinta-cintanya Ardi pada Sheila, Ardi akan selalu mengingatku. Aku tahu itu, karena aku adalah yang pertama untuknya. Jika membayangkan bagaimana mereka berdua saling memadu kasih, hatiku kembali tersayat. Sakit sekali. Tapi bukankah tidak mungkin dua orang yang hidup bersama tak akan pernah saling mencintai? Inilah klimaks yang sesungguhnya. Mampukah aku menerima cinta mereka di tengah-tengah retaknya hubungan kami? Jika kamu sudah benar-benar tak sanggup lagi untuk bertahan, maka lepaskan semuanya. Lepaskan Ardi, lepaskan cintamu. Bersambung. Akankah Rista melepaskan Ardi untuk selamanya? Tunggu di episode berikutnya ya. Terima kasih.